Di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis kecil bernama Adis. Usianya baru 8 tahun tapi matanya sudah menyimpan duka yang berat bagi anak seusianya. Rumah kayu yang dulu penuh tawa kini sunyi sejak sepasang suami istri, orang tua Adis, meninggal dalam kecelakaan tragis saat hendak pulang dari pasar malam. Adis menjadi yatim piatu dalam sekejap. Tidak ada saudara dekat, bibinya di kota hanya datang sesekali dan tetangga hanya bisa membantu seadanya. Meski mereka semua peduli, tidak ada yang bisa menggantikan pelukan ibu atau suara hangat ayah yang dulu meninabobokannya. Hari-hari Adis kini dipenuhi sunyi. Ia sering duduk di beranda rumah sambil memeluk boneka usangnya, satu-satunya peninggalan dari ibunya. Satu malam ketika hujan turun perlahan, Adis menatap langit yang kelabu. Ia merasa Tuhan pasti sedang melihat dari atas sana. Dalam hati kecilnya, ia bertanya, "Apakah Tuhan tahu aku sekarang sendirian?" Pertanyaan itu tumbuh menjadi tekad. Esok paginya, Adis mengambil kertas buku tulis dan mulai menulis. "Kepada Tuhan di langit namaku Adis. Aku 8 tahun. Ibu dan ayah sudah pergi ke surga. Aku tidak tahu apakah Tuhan sibuk, tapi aku ingin bilang kalau aku sangat rindu mereka. Sekarang aku tidur sendiri, aku juga makan sendiri. Kadang aku takut, kadang aku kuat, tapi lebih sering aku ingin mereka kembali. Aku janji akan rajin belajar, tidak nakal dan tidak mengeluh kalau itu bisa membuat Tuhan memulangkan mereka. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi kalau Tuhan punya waktu, bolehkah Tuhan mengirimkan seseorang untuk menemani aku? Aku tidak butuh mainan, aku hanya ingin ditemani. Aku janji tidak akan merepotkan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan, maaf kalau suratku membuat Tuhan sedih. Salam dari bumi." Adis setelah selesai, Adis melipat kertas itu dengan hati-hati lalu memasukkannya ke dalam amplop coklat yang sudah usang. Di bagian depan ia tulis dengan huruf besar dan sedikit goyah, "Untuk Tuhan di langit." Ia tidak tahu alamat Tuhan, tapi ia percaya kantor pos pasti tahu. Dengan langkah kecil ia pergi ke kantor pos desa keesokan harinya. Petugas loket, seorang pria tua bernama Pak Rudi, melihat Adis datang dengan wajah serius dan amplop di tangan. "Mau kirim surat, Dik?" tanyanya sambil tersenyum. Adis mengangguk. "Untuk Tuhan," katanya polos. "Tolong kirim ya Pak, ini penting." Pak Rudi terdiam sejenak. Tangannya menerima amplop itu dengan pelan. Ia membaca tulisan di depan dan merasa dadanya sesak. Ia tak kuasa berkata apa-apa, hanya bisa mengangguk pelan. Setelah Adis pergi, Pak Rudi memanggil teman-temannya sesama petugas. Mereka membuka surat itu dengan hati-hati. Bukan karena ingin melanggar privasi, tapi karena khawatir dan penasaran. Isinya membuat ruang kantor pos itu hening. Beberapa dari mereka menunduk menyeka air mata. "Kita tidak bisa kirim ini ke langit," ujar salah satu dari mereka pelan. "Tapi mungkin kita bisa kirimkannya ke dunia." Mereka memutuskan untuk memotret surat itu dan membagikannya di media sosial, disertai kisah tentang Adis. Tidak ada nama lengkap, tidak ada lokasi detail, hanya potongan cerita tentang gadis kecil yang menulis surat pada Tuhan karena terlalu rindu. Apa yang terjadi setelah itu sungguh di luar dugaan. Surat itu viral, dibagikan ribuan kali dalam waktu 2 hari. Banyak orang tersentuh, banyak yang ingin tahu siapa Adis sebenarnya. Namun satu orang yang membacanya merasa tersentuh dengan cara yang lebih dalam, seorang pria paruh baya bernama Pak Mahendra, seorang jutawan yang tinggal di kota besar. Ia kehilangan anak perempuannya 5 tahun, lalu karena sakit. Sejak saat itu, rumah megahnya kosong dari tawa anak kecil. Malam itu, setelah membaca surat Adis, Pak Mahendra tidak bisa tidur. Kata-kata gadis itu seolah menggema dalam pikirannya. Esok harinya, ia menghubungi kantor pos di desa tempat surat itu pertama kali muncul. "Aku tidak tahu apakah ini takdir atau kebetulan," katanya pada asistennya. "Tapi aku ingin bertemu dengan Adis." Dan disinilah awal kisah hidup Adis berubah. Bukan karena ia mendapat apa yang ia pinta, tapi karena seseorang yang terluka memutuskan untuk mencintai lagi. Pagi itu, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Adis masih duduk di depan rumah, memeluk lutut sambil menatap halaman kosong. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang tidak biasa, hari yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sementara
Itu, di tempat lain mobil hitam mewah melaju pelan di jalan berbatu menuju desa kecil itu. Di dalamnya duduk seorang pria dengan wajah tenang tapi matanya menyimpan luka lama. Namanya Pak Mahendra. Sejak membaca surat Adis 2 hari lalu, hatinya terasa hangat sekaligus nyeri. Surat itu seolah membangkitkan kenangan tentang putrinya, Naila, yang meninggal karena leukemia saat berumur 9 tahun. Mereka punya banyak kenangan bersama, bermain piano, membaca cerita sebelum tidur, membuat kue coklat saat hujan turun. Sejak Naila pergi, Pak Mahendra menutup hatinya. Rumahnya sunyi dan hidupnya hanya dipenuhi pekerjaan. Tapi entah mengapa setelah membaca surat Adis, ada sesuatu yang menggerakkannya. Begitu tiba di kantor pos desa, ia disambut oleh Pak Rudi dan para petugas. Mereka tampak bingung sekaligus, gugup melihat orang penting dari kota datang ke tempat sederhana mereka. "Selamat pagi, Pak," sapa Pak Rudi dengan hormat. "Bisa kami bantu?" Pak Mahendra tersenyum kecil. "Saya datang karena surat itu, surat untuk Tuhan. Saya ingin bertemu dengan Adis." Pak Rudi menatapnya sebentar, mencoba membaca niat dari mata pria itu. Ia bisa melihat kesedihan di sana, kesedihan yang ia kenali dari wajah Adis sendiri. Ia mengangguk perlahan. "Baik, Pak, tapi tolong, jangan sakiti hatinya, ia anak yang sangat rapuh." Pak Rudi kemudian mengantar Pak Mahendra ke rumah Adis. Rumah kecil dengan cat mengelupas dan halaman berumput liar. Adis sedang menyiram tanaman kecil yang tumbuh liar di samping rumah. Saat melihat 2 orang dewasa mendekat, ia berhenti dan memeluk boneka usangnya. "Adis," kata Pak Rudi pelan, "ini ada tamu yang ingin bertemu. Namanya Pak Mahendra." Adis menatap pria itu dengan hati-hati. Wajahnya asing tapi tidak menyeramkan. Justru matanya terlihat hangat dan sedikit sedih. Pak Mahendra berjongkok agar sejajar dengan Adis. "Hai Adis, aku membaca suratmu." Mata Adis membesar. "Surat yang untuk Tuhan?" Pak Mahendra mengangguk. "Iya, suratmu sampai padaku. Aku tahu aku bukan Tuhan, tapi mungkin aku bisa jadi temanmu." Adis tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk menggenggam kuat bonekanya. Lalu perlahan ia bertanya, "Apa Tuhan yang mengirim Om ke sini?" Pertanyaan itu membuat dada Pak Mahendra sesak. Ia tidak tahu. Ki Agus menjawab bagaimana, tapi ia berkata jujur. Mungkin Tuhan memang punya caranya sendiri. Hari itu Pak Mahendra menghabiskan waktu bersama Adis. Ia duduk di rumah kayu itu mendengar cerita-cerita kecil Adis tentang masa lalunya bersama orang tua. Tentang ibu yang suka menyanyi di dapur dan ayah yang suka mengangkatnya tinggi-tinggi ke langit. Suaranya pelan tapi penuh perasaan. Pak Mahendra hanya mendengarkan, kadang tertawa kecil, kadang mengusap matanya diam-diam. Sebelum pulang ia berkata pada Pak Rudi, "Aku ingin mengadopsinya." Pak Rudi terkejut. "Pak, itu keputusan besar." "Aku tahu, tapi aku serius. Anak ini membuatku merasa hidup lagi. Aku tidak akan memaksanya. Kalau dia mau, aku akan jadi ayahnya." Malamnya Pak Mahendra kembali ke rumah besar di kota. Ia mengurus semua dokumen. Seminggu kemudian, ia datang lagi. Kali ini tidak hanya dengan mobil, tapi juga membawa baju baru, buku-buku cerita, dan sebuah kalung kecil berbentuk bintang. Di depan rumah itu ia berlutut di hadapan Adis dan berkata, "Aku tahu kamu sudah kehilangan begitu banyak, tapi kalau kamu izinkan, aku ingin ada di sisimu. Kamu tidak akan sendiri lagi." Adis menatapnya lama. Lalu pelan-pelan ia berjalan maju dan memeluk Pak Mahendra. "Apa aku boleh memanggil Om Ayah?" Saat itu juga air mata Pak Mahendra jatuh. Ia memeluk Adis erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak Naila pergi, ia merasa jiwanya utuh kembali. Hari-hari selanjutnya Adis tinggal bersama Pak Mahendra di kota. Ia sekolah di tempat yang baik, makan makanan sehat, dan yang paling penting, ia tumbuh dalam cinta yang tulus. Pak Mahendra bukan hanya memberinya rumah, tapi juga memberi semangat, dukungan, dan keyakinan bahwa Adis bisa menjadi apapun yang ia mau. Adis tumbuh jadi gadis cerdas. Ia suka membaca, menulis, dan bercita-cita jadi ilmuwan. "Supaya aku bisa menolong orang seperti ayah menolongku," katanya suatu hari. Pak Mahendra hanya tersenyum. "Ayah hanya membuka pintu, Adis. Kamulah yang melangkah masuk dengan keberanian."
Kisah Adis tidak selesai di sini, tapi yang pasti surat kecil yang ia tulis untuk Tuhan, surat penuh kerinduan dan harapan, menjadi jembatan tak terlihat yang mempertemukan dua jiwa yang sama-sama terluka. Dan siapa sangka doanya tidak dijawab dengan kilat dari langit, tapi lewat hati seseorang yang juga sedang mencari cahaya. Tahun demi tahun berlalu. Adis yang dulu kecil, kurus dan pemalu, kini tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan percaya diri. Ia tinggal di rumah besar milik Pak Mahendra yang kini ia panggil Ayah. Sebuah rumah yang dulu terasa terlalu sunyi, tapi kini dipenuhi tawa dan semangat belajar. Sejak pertama kali tinggal di sana, Adis menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia sering bertanya tentang segala hal, tentang bintang, tentang listrik, tentang bagaimana pesawat bisa terbang. Jika dulu ia hanya bisa bertanya pada langit, kini ia bisa bertanya pada buku, pada guru, dan pada ayah. "Kenapa kamu selalu tertarik pada bintang?" tanya Pak Mahendra suatu malam ketika mereka duduk di balkon memandangi langit penuh bintang. Adis tersenyum kecil, "Karena dulu aku sering berpikir Tuhan tinggal di sana, dan ibu serta ayah mungkin juga ada di sana. Aku ingin tahu seperti apa rasanya berada dekat dengan mereka." Pak Mahendra terdiam. Ia tahu semangat belajar Adis bukan hanya karena ingin pintar, tapi karena ia ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya yang belum sempat terjawab sejak kecil. Di sekolah, Adis menjadi murid teladan. Ia selalu duduk di barisan depan, rajin mencatat, dan tidak ragu bertanya saat pelajaran. Ia menyukai sains, terutama fisika dan astronomi. Ia selalu terlihat paling bersemangat saat belajar tentang tata surya, planet, dan gaya gravitasi. Sains adalah cara Tuhan berbicara lewat logika, katanya suatu hari di depan kelas saat diminta presentasi oleh gurunya. Kalimat itu sederhana tapi membuat gurunya terharu. Banyak yang tidak tahu masa lalu Adis, tapi semua tahu bahwa ia istimewa. Pak Mahendra selalu ada di setiap momen penting dalam hidup Adis. Saat Adis menang lomba sains tingkat kabupaten, ia berdiri paling depan sambil bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Saat Adis lulus SMP dan masuk SMA unggulan, ia menyiapkan pesta kecil di rumah, lengkap dengan kue berbentuk bintang. Namun tak semua perjalanan Adis berjalan mulus. Saat SMA, ia mulai merasa ragu pada kemampuannya sendiri. Lingkungan baru, teman-teman yang jauh lebih kompetitif, dan beban belajar yang berat membuatnya sempat ingin menyerah. Suatu malam setelah mendapatkan nilai jelek dalam ujian fisika pertamanya, Adis menangis di kamar. "Aku nggak secerdas yang orang-orang pikir, ya. Aku cuma anak kecil yang kebetulan diangkat keberuntungannya. Mungkin Tuhan salah pilih." Pak Mahendra datang dan duduk di sampingnya. Ia tak langsung berbicara, hanya menggenggam tangan Adis pelan. "Adis," katanya akhirnya, "ayah tahu dunia kadang berat, tapi jangan pernah ukur dirimu dengan hasil sesaat. Tuhan tidak salah pilih. Tuhan pilih kamu karena kamu tidak menyerah saat banyak orang lain menyerah." Adis mengangguk pelan, matanya masih basah, tapi hatinya mulai hangat kembali. Semangat itu yang membuat Adis bangkit. Ia belajar lebih giat, bahkan mulai melakukan eksperimen sederhana di rumah. Pak Mahendra sampai membuatkan sebuah ruangan kecil di rumah sebagai lab mini untuk Adis. Di sana, Adis bisa menyalakan lampu dengan baterai buatan sendiri, membuat roket air, dan menulis teori-teori sederhana yang ia pelajari dari internet dan buku-buku sains. Setelah lulus SMA, Adis mendapatkan beasiswa penuh ke universitas bergengsi di luar negeri untuk jurusan astrofisika. Hari keberangkatannya menjadi momen haru bagi mereka berdua. Di bandara, Adis memeluk ayahnya erat-erat. "Ayah, terima kasih sudah jadi jawaban dari suratku dulu." Pak Mahendra tersenyum. "Dan kamu, Adis, adalah jawaban dari doa yang bahkan ayah tidak sempat ucapkan." Tahun-tahun di luar negeri membuat dunia Adis semakin luas. Ia belajar langsung dari ilmuwan-ilmuwan ternama, meneliti fenomena luar angkasa, dan bahkan ikut proyek pemantauan bintang menggunakan teleskop raksasa. Ia menjadi mahasiswi yang dikagumi banyak orang, bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena kerendahan hatinya dan kisah masa lalunya yang menyentuh.
Salah satu dosennya, Profesor Linda, pernah berkata, Adis bukan hanya mempelajari bintang, ia sendiri adalah bintang yang sedang bersinar. Setelah lulus, Adis melanjutkan ke jenjang doktor dan menjadi salah satu ilmuwan muda terbaik di bidangnya. Namanya mulai dikenal dunia. Ia sering diundang menjadi pembicara di konferensi internasional dan bahkan masuk daftar 30 ilmuwan muda paling berpengaruh di dunia. Di salah satu pidatonya, Adis berdiri di depan ratusan orang. Di tangannya ia memegang surat lamanya, salinan surat yang dulu ia tulis untuk Tuhan. Saya menulis ini ketika saya masih kecil, saat saya merasa sendirian dan kehilangan arah, tapi saya percaya bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Surat ini tidak sampai ke langit, tapi sampai ke hati seseorang, yang kemudian menyalakan cahaya dalam hidup saya. Tepuk tangan panjang menggema. Di antara kerumunan, Pak Mahendra yang kini sudah mulai menua duduk dengan bangga. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang tak terbendung. Kisah Adis menjadi inspirasi banyak orang di dunia. Tapi bagi Adis sendiri, pencapaian terbesarnya bukanlah gelar atau penghargaan, melainkan bahwa ia bisa membuktikan pada dirinya sendiri dan pada langit bahwa harapan yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Ia tidak lagi bertanya, apakah Tuhan mendengar suratnya, karena kini ia tahu, Tuhan menjawab dalam bentuk seseorang. 15 tahun telah berlalu sejak Adis menulis surat kecilnya untuk Tuhan. Dunia kini mengenalnya sebagai Dr. Adis Mahendra, ilmuwan muda berbakat yang menemukan metode baru untuk memetakan bintang-bintang muda di galaksi jauh. Ia menjadi simbol harapan dan bukti nyata bahwa dari luka terdalam bisa lahir kekuatan yang luar biasa. Namun, seberapa jauh pun langkahnya, Adis tak pernah lupa akar di mana ia tumbuh. Sebuah desa kecil tempat suratnya dulu ditulis dan rumah kayu sederhana yang menyimpan semua kenangan masa kecilnya. Hari itu Adis kembali ke Indonesia, bukan untuk konferensi ilmiah atau acara penghargaan, tapi untuk tujuan yang lebih sederhana, pulang. Ia mengajak Pak Mahendra, kini sudah mulai membungkuk tapi tetap sehat dan penuh semangat. Mereka naik mobil menyusuri jalan-jalan yang dulu hanya bisa dilalui motor. Pohon-pohon besar yang dulu tampak raksasa kini terlihat lebih kecil di matanya. Namun aroma tanah, suara jangkrik, dan semilir angin desa tetap sama. Ketika mobil berhenti di depan rumah tua itu, Adis terdiam. Rumah kayu itu masih berdiri meski sebagian dindingnya sudah rapuh dimakan usia. Namun bagi Adis, rumah itu seperti kapsul waktu. Setiap sudutnya menyimpan potongan hidup yang tak bisa digantikan. Di sini semuanya dimulai, gumamnya sambil menyentuh dinding rumah. Pak Mahendra berdiri di sampingnya. Dan disinilah kamu akan memulai sesuatu yang baru. Adis menoleh. Kamu ingat rencana kita? Pak Mahendra tersenyum lemah. Tentu, kita bangun pusat ilmu untuk anak-anak desa, supaya tidak ada lagi Adis yang harus bertanya sendirian ke langit. Beberapa bulan kemudian, di tanah lapang di belakang rumah lama itu, dibangun sebuah bangunan sederhana tapi kokoh, cat putih bersih, atap hijau, dan jendela besar yang menghadap ke langit. Di atas pintu utama, terpampang nama, Rumah Bintang. Adis, tempat itu bukan sekolah formal, tapi rumah belajar bagi anak-anak desa. Ada buku, komputer, teleskop, alat peraga sains, bahkan taman kecil untuk eksperimen. Anak-anak bisa datang setiap sore, belajar membaca, menulis, bermain, dan mengenal. Dunia lewat sains, Adis mengajar sendiri setiap kali ia pulang ke Indonesia. Tapi di saat ia harus berada di luar negeri, ia merekrut pengajar muda dari berbagai kampus yang ingin mengabdi di desa. Semuanya berangkat dari semangat yang sama, menyalakan bintang-bintang kecil di bumi. Anak-anak desa memanggilnya Bu Adis. Mereka melihatnya bukan sebagai ilmuwan besar, tapi sebagai kakak yang suka bercerita dan bermain eksperimen dengan gelembung sabun atau lampu bohlam dari kentang. Gelak tawa kembali memenuhi desa yang dulu sunyi. Suatu hari, Adis duduk di bawah pohon rindang dekat rumah lamanya. Di pangkuannya ada seorang anak perempuan kecil, wajahnya polos, rambutnya dikuncir dua, dan matanya penuh rasa ingin tahu. Bu Adis, dulu ibu kenapa bisa suka lihat bintang?
Tanyanya. Adis tersenyum menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Karena dulu, waktu aku kecil, aku pikir bintang itu tempat orang-orang yang aku sayangi pergi. Dan setiap kali aku lihat bintang, aku merasa mereka masih dekat. Anak itu diam sejenak. Lalu bertanya lagi, apa Tuhan bisa dengar kalau kita kirim surat ke langit? Adis memeluknya lembut. Bisa. Mungkin Tuhan tidak selalu membalas lewat surat, tapi Tuhan balas lewat orang-orang yang datang ke hidup kita. Anak itu mengangguk, lalu berlari ke halaman, bergabung dengan teman-temannya yang sedang bereksperimen membuat roket dari botol plastik. Adis menatap mereka satu persatu, hatinya penuh rasa syukur. Di malam hari, Adis berdiri di depan rumah lamanya, kini telah dipugar menjadi perpustakaan mini. Ia memegang surat fotokopian yang dulu ia tulis saat berusia 8 tahun. Surat yang membuat seluruh hidupnya berubah. Pak Mahendra berjalan pelan menghampirinya. Apa kamu pernah bayangkan semua ini akan terjadi? Tanyanya. Adis menggeleng pelan. Tidak, dulu aku hanya ingin ditemani. Tapi sekarang, aku jadi teman bagi banyak anak. Pak Mahendra tersenyum. Kamu bukan hanya jadi teman, kamu jadi cahaya. Mereka berdua menatap langit malam yang penuh bintang. Beberapa anak duduk di halaman sambil menatap teleskop, bercanda riang. Suara tawa mereka seperti melodi yang menenangkan. Adis berkata, pelan, ayah, terima kasih sudah membalas suratku dulu, bahkan saat kamu sendiri sedang terluka. Pak Mahendra menggenggam tangan Adis. Dan terima kasih karena kamu membuat hidup ayah kembali penuh makna. Malam itu Adis menulis surat baru, tapi kali ini bukan untuk Tuhan, melainkan untuk anak-anak yang mungkin sedang merasa sendiri seperti dirinya dulu. Kepada kalian yang sedang bertanya, apakah Tuhan mendengar? Apakah ada harapan? Aku pernah seperti kalian, dan aku ingin bilang, jangan berhenti berharap, karena kadang jawaban Tuhan bukan dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk tangan yang merangkul, atau jalan baru yang tiba-tiba terbuka. Tulis suratmu. Kirimkan. Kalau tidak sampai ke langit, mungkin akan sampai ke hati seseorang. Dan dari situlah keajaiban dimulai. Dengan cinta, Adis. Waktu terus berjalan. Adis kini tak hanya dikenal sebagai ilmuwan, tapi juga sebagai pejuang pendidikan dan harapan. Rumah Bintang Adis berkembang menjadi gerakan nasional. Banyak desa di pelosok Indonesia membangun rumah bintang mereka. Sendiri terinspirasi oleh kisah Adis dan surat kecil yang ia tulis belasan tahun lalu. Media nasional dan internasional mulai tertarik pada kisahnya. Jurnalis dari berbagai negara datang ke desa tempat Adis tumbuh. Mereka takjub bahwa seorang anak yatim piatu dari desa kecil bisa menjadi simbol harapan global. Namun semua kemasyhuran itu tidak mengubah Adis. Ia tetap sederhana, tetap sering duduk di tikar bersama anak-anak, tetap menyiram tanaman di depan rumah kayu lamanya, dan tetap menatap bintang dengan mata berbinar. Suatu hari ia mendapat undangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk menjadi pembicara utama dalam konferensi pendidikan dunia di Jenewa, Swiss. Ia terbang ke sana ditemani oleh Pak Mahendra yang kini menggunakan tongkat, tapi tetap tersenyum setiap kali Adis berbicara. Di atas panggung megah, Adis berdiri dengan tenang. Di hadapannya duduk ratusan pemimpin dunia, ilmuwan, aktivis pendidikan, dan remaja dari berbagai negara. Di tangannya ia kembali membawa surat lamanya yang telah mengubah segalanya. Saya tidak pernah menyangka, katanya membuka pidato, bahwa selembar surat yang saya tulis dengan pensil tumpul dan hati yang patah bisa mengantarkan saya ke sini. Ruangan itu hening, semua mata tertuju padanya. Saya menulis surat itu bukan untuk didengar dunia, saya hanya ingin tahu apakah Tuhan mendengar, apakah Tuhan peduli pada anak kecil yang tidak punya siapa-siapa. Ia berhenti sejenak, menatap surat lusuh itu dengan lembut. Tapi yang saya pelajari kemudian adalah, kadang Tuhan tidak menjawab dengan suara, tapi dengan kehadiran seseorang. Seseorang seperti ayah saya, Pak Mahendra, yang menerima surat ini dan memutuskan untuk datang ke hidup saya. Sejak itu, dunia saya berubah. Beberapa orang mulai menitikkan air mata. Bahkan kamera pun tak bisa menyembunyikan ekspresi haru para hadirin. Adis melanjutkan,
Itulah kekuatan pendidikan dan kasih sayang. Dua hal yang bisa membuat seorang anak kecil tidak hanya selamat dari masa lalu, tapi melesat ke masa depan. Dan hari ini saya ingin menyerukan satu hal, jangan pernah anggap remeh suara anak-anak. Karena satu surat bisa menjadi jembatan menuju masa depan yang luar biasa. Pidatonya ditutup dengan standing ovation. Para pemimpin dunia berdiri, bertepuk tangan, bahkan presiden dari beberapa negara mendatanginya dan berkata, "Kisahmu akan kami bawa pulang." Dunia butuh lebih banyak Adis. Sepulang dari konferensi, Adis tak langsung kembali ke kota besar. Ia justru memilih tinggal beberapa minggu di desa. Ia ingin kembali ke sunyi yang damai, kepada bumi yang membuatnya tetap rendah hati. Suatu malam ia duduk di bangku kayu tua di depan rumah, ditemani Pak Mahendra. "Dunia sekarang mengenalmu," kata Pak Mahendra, "tapi kamu tetap memilih pulang ke sini." "Kenapa?" Adis menoleh, tersenyum kecil. "Karena semua dimulai di sini. Dan selama ada anak-anak yang masih bertanya dengan hati hampa, aku ingin menjadi jawaban itu. Seperti ayah dulu jadi jawaban untukku." Pak Mahendra menatapnya lama. Ia sudah sangat bangga, tapi jauh lebih dari itu, ia bahagia. Bahagia karena anak yang ia angkat bukan hanya tumbuh hebat, tapi juga tetap punya hati yang utuh. Malam itu, Adis menulis lagi. Tapi kali ini bukan surat untuk Tuhan atau pidato untuk dunia. Ia menulis buku, Surat ke Tuhan. Buku yang menceritakan perjalanannya dari surat kecil menuju panggung dunia. Buku itu kemudian diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa dan menjadi bacaan wajib di banyak sekolah dan universitas. Buku itu tidak hanya menginspirasi orang-orang muda, tapi juga para orang tua, guru, dan pemimpin. Banyak yang berkata, surat Adis membuat saya percaya lagi pada kekuatan niat baik. Tahun-tahun berlalu, Pak Mahendra wafat di usia senja dengan tenang, dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Di surat wasiatnya, ia menulis, "Terima kasih Adis, karena sudah membiarkan aku menjadi bagian dari ceritamu, dan terima kasih karena meneruskan cahaya yang dulu hanya aku bawa untuk satu anak, tapi kini menyinari dunia." Adis tidak menangis. Terlalu lama, ia tahu ayahnya tidak benar-benar pergi. Beliau hanya kembali ke bintang yang dulu sering mereka tatap bersama. Di malam-malam sepi, Adis masih suka menatap langit. Tapi kini ia bukan lagi anak kecil yang bertanya, apakah Tuhan mendengar? Kini ia tahu jawabannya. Tuhan selalu mendengar, hanya saja kadang jawabannya datang dalam bentuk yang paling mengejutkan. Sebuah surat, seorang ayah, dan sebuah perjalanan menuju cahaya. Beberapa tahun setelah kepergian Pak Mahendra, nama Adis Mahendra sudah tidak hanya dikenal sebagai ilmuwan atau pendidik. Ia telah menjadi simbol harapan, kekuatan hati, dan bukti bahwa kasih sayang bisa mengubah takdir manusia. Namun di balik pencapaiannya yang gemilang, Adis tetaplah perempuan sederhana yang setiap paginya menyapu halaman rumah bintang, menyiram tanaman, dan menyapa anak-anak dengan senyum hangat. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun, karena di hatinya ia masih gadis kecil yang pernah duduk sendirian menulis surat di atas tikar tua. Suatu pagi ketika Adis tengah mengajar anak-anak membuat roket dari botol bekas, seorang pemuda datang menghampiri. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam, dan ia tampak gugup membawa map coklat. "Bu Adis?" sapanya dengan suara pelan. Adis menoleh. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Saya dari Yayasan Pendidikan di Lombok Timur. Nama saya Hanan. Saya dulu salah satu anak yang baca buku ibu di perpustakaan desa kami. Buku Surat ke Tuhan itu mengubah hidup saya." Adis tersenyum hangat. Ia menepuk bangku di sebelahnya. "Duduklah Hanan, ceritakan." Pemuda itu duduk dan mulai bercerita tentang bagaimana ia hampir putus sekolah karena kemiskinan, bagaimana ia merasa hidupnya tak berarti, lalu tanpa sengaja membaca buku Adis di perpustakaan. Ia membaca berulang-ulang, menangis, lalu memutuskan satu hal. Ia ingin menjadi jawaban untuk anak-anak lain di desanya, seperti Adis dulu menjadi jawaban bagi dirinya. Kini Hanan tengah membangun rumah belajar kecil dengan beberapa temannya, tapi ia kesulitan dana dan tenaga. Ia datang bukan untuk meminta uang, katanya, tapi untuk belajar.
bagaimana cara Adis membangun dari nol, dan bagaimana caranya menjaga hati tetap tulus di tengah pujian dunia. Adis terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Ia menatap pemuda itu, seolah melihat pantulan dirinya di masa lalu. "Hanan," katanya perlahan, "saya percaya Tuhan menjawab doa dalam bentuk orang. Dan hari ini kamu adalah salah satu jawabannya bagi anak-anak di sana. Mari kita bantu bersama." Mulai hari itu Adis membimbing Hanan dan kawan-kawannya, bukan hanya soal cara membangun rumah belajar, tapi juga tentang menjaga semangat dan keikhlasan. Rumah Bintang kini bukan hanya satu tempat, melainkan gerakan nasional yang menjangkau puluhan daerah terpencil dari Sumatera sampai Papua. Beberapa waktu kemudian, Adis menerima undangan dari universitas tempat ia dulu kuliah untuk menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa. Dalam pidatonya, ia membawa serta Hanan dan 5 anak dari berbagai desa untuk berdiri di atas panggung bersamanya. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat," katanya, "tapi karena ada tangan-tangan yang menggandeng saya di sepanjang perjalanan. Tuhan, ayah angkat saya, anak-anak desa, dan anak-anak muda seperti Hanan." Kamera menangkap momen itu. Foto Adis dan anak-anak di panggung menjadi viral. Bukan karena kemewahan acara, tapi karena kesederhanaan dan ketulusan yang memancar dari mereka. Di salah satu surat kabar tertulis judul, "Surat kecil itu kini menyapa dunia." Malam itu Adis kembali ke rumahnya di desa. Ia duduk di meja kayu tua peninggalan almarhum Pak Mahendra. Di sana ia membuka kotak kecil tempat ia menyimpan surat asli yang dulu ia tulis. Kertasnya mulai kekuningan, tulisannya agak pudar, tapi maknanya tetap kuat. Lalu ia mengambil kertas baru, pena, dan mulai menulis lagi. Bukan surat untuk Tuhan, tapi untuk siapa saja yang mungkin membacanya di masa depan. "Kepada kamu yang membaca ini, mungkin kamu sedang merasa sendiri. Mungkin kamu bertanya-tanya apakah hidupmu berarti. Percayalah, setiap luka punya arah, setiap air mata membawa pesan. Jika kamu merasa tidak punya siapa-siapa, jadilah seseorang bagi orang lain, karena kamu mungkin adalah jawaban dari surat yang belum sempat dikirim oleh orang lain. Jadilah cahaya meski kecil, karena satu cahaya bisa menyalakan ribuan cahaya lainnya. Dan jangan takut untuk berharap. Tuhan memang tidak selalu menjawab cepat, tapi Dia tidak pernah diam. Dia hanya menunggu waktunya, dan seringkali jawabannya adalah kamu." Dengan cinta dan harapan, Adis surat itu kemudian dipublikasikan di akhir edisi baru bukunya yang dicetak ulang. Orang-orang di seluruh dunia membacanya dan mengirim surat balasan, ribuan surat dari anak-anak, orang tua, guru, dan orang-orang yang menemukan semangat baru. Dalam kisah Adis, di suatu malam, Adis menatap langit seperti biasanya, tapi kini ia tidak lagi berharap dijawab dari atas sana. Ia tahu, Tuhan menjawab dari dalam hati manusia lewat kebaikan, kasih sayang, dan keinginan untuk menjadi terang di tengah gelap. Ia menutup matanya, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Dari jauh ia bisa mendengar tawa anak-anak, suara Hanan yang sedang mengajar, dan suara hatinya sendiri, tenang, utuh, dan damai. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan hidup. Tapi satu hal ia tahu, warisan terbesar dalam hidupnya bukanlah gelar atau penghargaan, melainkan sebuah surat kecil yang ditulis dengan air mata dan dijawab dengan cinta. Tahun-tahun terus bergulir seperti ombak yang datang silih berganti. Dunia berubah, teknologi semakin canggih, kehidupan makin cepat, dan generasi baru pun tumbuh dengan mimpi-mimpi yang berbeda. Namun di tengah semua perubahan itu, satu hal tetap tak berubah. Nama Adis Mahendra masih disebut sebagai inspirasi dan cahaya. Rumah Bintang yang dulu berdiri sederhana di belakang rumah kayu, kini telah menjadi yayasan besar yang membawahi puluhan cabang di seluruh Indonesia. Tak hanya menyediakan pendidikan informal, kini Rumah Bintang juga punya program beasiswa, pelatihan guru desa, bahkan klinik kesehatan sederhana. Namun bagi Adis, kemegahan itu bukan yang utama. Ia tetap tinggal di rumah kayu yang dulu, tetap menyiram tanaman pagi-pagi, tetap menulis surat-surat kecil yang ia masukkan ke kotak kayu di halaman rumah bertuliskan, "Surat untuk masa depan."
Surat-surat itu bukan untuk dikirim ke Tuhan seperti masa kecilnya, tapi ia ingin suatu hari anak-anak yang membaca surat-surat itu bisa merasa seperti dirinya dulu, didengar, dimengerti, dan diberi harapan. Pada usia 50 tahun, Adis mulai jarang muncul di media. Bukan karena ia tak lagi dibutuhkan, tapi karena ia merasa tugasnya sudah perlahan selesai. Ia ingin lebih banyak memberi ruang kepada generasi muda untuk memimpin gerakan ini. Ia mempercayakan Rumah Bintang kepada Hanan dan beberapa pemimpin muda lainnya yang ia bimbing sejak awal. Mereka membawa Rumah Bintang ke arah yang lebih modern tanpa kehilangan akarnya, kasih sayang, kesederhanaan, dan harapan. Pada suatu malam yang tenang, Adis duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga besar. Seorang gadis kecil, cucu dari salah satu warga desa, datang menghampirinya. "Bu Adis," katanya pelan, "aku boleh tanya sesuatu?" "Tentu," jawab Adis sambil tersenyum. "Kalau nanti ibu tidak ada, Rumah Bintang masih akan ada kan?" Pertanyaan itu membuat Adis diam. Tapi ia lalu menatap langit yang bertabur bintang dan menjawab, "Rumah bisa hilang, buku bisa terbakar, nama bisa dilupakan, tapi harapan yang ditanam di hati orang-orang tidak akan pernah padam." Gadis kecil itu mengangguk, lalu duduk di samping Adis menatap langit yang sama. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang kepergian Adis menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ia meninggal dengan tenang dalam tidurnya di rumah kayu yang dulu menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Tidak ada pesta, tidak ada upacara mewah, hanya suara burung pagi dan doa yang mengalir dari hati ribuan orang. Namun kepergiannya bukanlah akhir. Hari itu ratusan anak-anak dari berbagai daerah datang ke desanya. Mereka membawa bunga, surat, dan kenangan. Beberapa membaca kutipan dari buku Surat ke Tuhan. Beberapa lain menyanyikan lagu sederhana yang dulu sering dinyanyikan bersama Adis. Dan di antara mereka, Hanan berdiri di hadapan Rumah Bintang sambil memegang kotak kecil berisi surat-surat tulisan tangan Adis. Ia membuka satu surat yang belum pernah dipublikasikan, lalu membacanya dengan suara bergetar. "Kepada dunia yang aku cintai, jika suatu hari aku tak lagi ada, jangan tangisi kepergianku. Karena aku tidak benar-benar pergi. Aku hanya berpindah tempat, dari bumi ke bintang, dari suara ke kenangan, dari raga ke cahaya. Teruskan yang sudah kita mulai. Jangan takut gagal, jangan menunggu sempurna, karena seperti yang pernah aku tulis, satu cahaya kecil bisa menyalakan ribuan lainnya. Dan kini, aku yakin, kalianlah cahaya-cahaya itu." Dengan cinta yang tak pernah padam, Adis setelah pembacaan surat itu, seluruh anak-anak menyalakan lilin kecil. Malam itu, desa kecil yang dulu sepi berubah menjadi lautan cahaya. Setiap cahaya melambangkan satu mimpi, satu harapan, satu kehidupan yang pernah disentuh oleh satu surat kecil yang ditulis bertahun-tahun silam. Bertahun-tahun kemudian, Rumah Bintang tidak hanya ada di Indonesia. Cabangnya berdiri di Filipina, Kenya, Nepal, bahkan di pinggiran kota kecil di Brasil. Buku Surat ke Tuhan menjadi bahan ajar tentang kekuatan empati dan pendidikan dalam kurikulum pendidikan global. Dan kisah Adis, ia diajarkan bukan sebagai dongeng, tapi sebagai sejarah, kisah nyata tentang seorang gadis yatim piatu yang tidak menyerah pada hidup, yang menulis kepada Tuhan bukan dengan harapan langsung dijawab, tapi dengan keyakinan bahwa dunia bisa berubah lewat cinta. Kini, jika kamu suatu hari berjalan di sebuah desa, kota, atau sudut dunia dan menemukan bangunan sederhana bertuliskan Rumah Bintang, ketahuilah, itu adalah warisan dari sebuah surat yang ditulis oleh seorang anak kecil yang hanya ingin ditemani, dan yang pada akhirnya menemani seluruh dunia.